Ya itu dia kalau kita lihat banjir bandang yang melanda di daerah Luwu Utara, Kabupaten Sulawesi Selatan ini sangat memprihatinkan sekali ya Iya, Dika. betul. Ada banyak puluhan warga yang meninggal dunia di sana dan juga rumah-rumah itu terendam oleh lumpur lebih Mhm. dari 1 meter Dika. Ini hal yang sangat-sangat memprihatinkan, Betul apalagi sekali, kondisinya di tengah pandemi ya. Dan ini COVID-19 perlu seperti saat ini. banyak sekali uluran tangan dan juga kepedulian dari banyak orang. Dan kali ini kita akan mewawancarai siapa, Andrew? Ya, kita akan mewawancarai dengan Bapak Suwandi Gozal selaku relawan Seci Makassar dan juga ada pula dari Inspektur Jenderal Ya, Polisi Kapolda yaitu Mas Guntur Laupe. Namun sebelumnya kita akan ke Bapak Suwandi terlebih dulu. Selamat pagi Pak Suwandi, apa kabar Pak? selamat pagi. Selamat pagi. Baik, Pak Suwandi ini kalau kita lihat di Luwu Utara, Sulawesi Selatan ini kan sangat memprihatinkan ya. Banyak pengungsi juga yang sudah dari rumahnya itu meninggalkan rumahnya karena kita tahu terendam lumpur lebih dari 1 meter. Nah, bantuan apa yang sangat diperlukan oleh para pengungsi di Sulawesi Selatan Luwu Utara itu Pak? Bantuan yang 1.000 paket sembako yang Yayasan Suci sediakan ditunjukkan kepada masyarakat yang menampak bencana banjir bandang di 4 kecamatan Kabupaten Luwu Utara. Kami bekerja sama dengan Polda Sulawesi Selatan yang hadapi korban di lokasi bencana. Kendala yang dihadapi pasca bencana adalah kesulitan akses menuju lokasi yang terisolir. Terkena bencana, namun dengan dukungan dari Polda Sulawesi Selatan, semua berjalan dengan baik dan lancar. Baik, jadi memang akses pasti jadi satu kendala Ya. saat ada bencana ataupun ada kondisi semacam ini. Pak Suwandi, sampai saat ini Seci sendiri sudah menyalurkan berapa banyak bantuan dan di titik mana saja? Sekarang di masyarakat di sana sangatlah mengkhawatirkan badan juga. Menyebabkan terakhir sebanyak 37 orang meninggal dunia, 27 orang hilang, 4.000 orang mengungsi. Dan yang kena dampak kurang lebih ada 15.000 orang yang menimpa berasal dari Masamba, Babuta, Sadang, dan Malangke. Harusnya yang semua pengungsi tinggal di tenda. Pengungsi yang makan hanya membutuhkan membutuhkan makanan dan minuman berupa hal yang utama selain pelayanan kesehatan. Oke, baik. Kita beralih ke Kapolda, Pak Guntur Laupe. Kalau dilihat dari situasi saat ini, Pak Guntur, Pak Kapolda, apa saja yang sangat memprihatinkan, keadaan seperti apa yang memprihatinkan sekali yang ada di Sulawesi Selatan ini, terutama di Luwu Utara? Baik, kita sepertinya mengalami gangguan teknis. Kita masih menunggu sambungan suara dari Bapak Kapolda Sulawesi Selatan. Baik, kita beralih ke Pak Suwandi sambil menunggu sambungan dengan Bapak Kapolda. Pak Suwandi, kita lihat begitu banyak masyarakat di pengungsian yang memang perlu dibantu dan diperhatikan. Bagaimana dengan keterlibatan relawan Seci sendiri? Apakah memang ikut turut langsung datang ke pengungsian untuk bertemu para korban? Atau memang ada batasan tersendiri mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19? Ada relawan yang turun ke lapangan semua, ada kurang lebih 11 orang. Mengingat pentingnya kebutuhan saat ini untuk mendukung penyaluran makanan, kami kerjasama dengan TNI untuk mendirikan dapur umum pada tanggal 17. Tim relawan dari Yayasan Seci telah memulai mendirikan dapur umum posko bencana di Desa Rakda, Kecamatan Baibuta, Kecamatan Luwu Utara. Oke, baik. Kalau untuk dengan kebutuhan sehari-harinya sendiri seperti listrik, kemudian juga pangan, apakah setiap hari ini dipenuhi oleh relawan Yayasan Buddha Suci sendiri atau bertahap Pak? Per 1 minggu kah atau per berapa hari gitu untuk pemberian distribusi bantuannya ini Pak?
kita mendistribusi bantuan sekali. Mm-mm. Baik. Baik, Sepertinya memang karena kondisinya juga di sana sedang sangat-sangat lagi ada, memprihatinkan. Jadi betul, gangguan sinyal ini sangat-sangat mengganggu juga bagaimana betul. proses kita berbagi informasi dari lokasi kejadian. Karena dari data yang saya terima juga, Dika, di sana itu listrik belum ada masuk. Betul, Ya, betul. dan tidak hanya di Masamba, ternyata ada juga kecamatan yang terdampak berat, yaitu di Kecamatan Baibunta. Di Iya. sana itu ada sekitar 20-30 orang yang meninggal dunia Oke. karena banjir bandang ini. Dan rumah-rumah mereka itu lebih dari 2 meter terendam oleh lumpurnya. Ini sangat bayangkan bagaimana mereka bisa menjalani masa pandemi ini dengan kondisi Betul. seperti itu. Kita masih mencoba sambungan Dengan Bapak Kapolda, Skype dan juga telepon dengan Bapak Kapolda dan Bapak Aswandi. selamat pagi Pak Kapolda, Pak Guntur Laupe, apa kabar Pak? Selamat pagi, Dai TV, selamat Baik. Baik. Oke, Pak Guntur, ini bagaimana proses pemulihan warga yang terdampak oleh banjir bandang di Luwu Utara ini, Pak? Sampai Ya. saat ini sejauh mana? saat ini memang sudah kita kerja secara pimpin struktur di wilayah pada Luwu Utara. Di sana dipimpin oleh pelaksanaan mulai pada pendistribusian makan pembangunan lokasi tempat pemukiman dan satu termasuk dalam rencana hubungan sementara warga yang serta banjir di wilayah Masamba. Perlu juga disampaikan bantuan dari mana telah datang dari hari kedua. Pertama, saat ini cukup banyak bantuan yang pernah masuk saya Masamba, terutama tanah dan bantuan lainnya. Itu yang kita atur berdasarkan posko yang dapat sana. Jadi posko pada di seluruh tanah bakor maupun pendistribusian perlu ditunjukkan karena memang kita membiar para yang membawa sembako ke lokasi tersebut, kita sangat mengisolasi untuk tidak ketemu langsung dengan para korban yang ada di sana. Karena dikhawatirkan adanya perkembangan COVID-19. Karena kita ubah masyarakat ini kondisinya tadi agak turun. Sehingga kita khawatirkan bila dia dengan orang menjadi COVID, kita mudah pindah masyarakat kita yang ini dilanda korban khususnya di daerah Sungai Utara. Itu sehingga dengan adanya bantuan tetapkan di dalam posko, nah itu bisa didistribusikan kepada tempat-tempat kira sangat dibutuhkan dan masuk jenis barang apa yang diteruskan kepada yang berbeda. Karena saja bahwa tidak boleh juga pupuk ini di gudang, tidak boleh pupuk kepada masyarakat yang saat di tempat. Baik. Baik Pak, kita masih akan lanjut lagi perbincangan bagaimana proses pemulihan dan juga penanggulangan bencana di Masamba. Tapi kita jeda dulu sebentar ya Pak. Pemirsa, kita masih akan lanjut lagi, tapi setelah jeda berikut kami akan kembali. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.